Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Latifah, Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan menjelaskan tentang penaklukan Konstantinopel dan kemajuan Turki Utsmani untuk memenuhi tugas mata kuliah peradaban Islam. Penaklukan Konstantinopel. Mehmed II melakukan berbagai strategi dan persiapan untuk melakukan pengepungan Konstantinopel. Al-Fatih kemudian mendirikan benteng besar di pinggir Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan Bayazid. Benteng Bosporus ini dikenal dengan nama Rumli Haisar atau Benteng Rumi. Benteng ini dijadikan sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Setelah berbagai persiapan, pasukan Utsmani di bawah Al-Fatih kemudian melakukan pengepungan selama 9 bulan. Pada 2 April 1453, Mehmed II menyatakan perang ke kota itu. Selain meriam, Mehmed II juga mengerahkan 142 kapal perang dan 322 perahu dengan angkatan tentara berjumlah 150.000 orang, termasuk 12.000 pasukan khusus Janisari yang terlatih. Upaya penaklukan ibu kota Bizantium ini tidak mudah, sebab setelah 2 pekan serangan dilancarkan, kota itu masih mampu bertahan. Salah satu faktor kegagalan itu karena keterbatasan serangan yang dilancarkan dari darat. Karena itulah pada 21 April hingga 22 April Mehmed II mengerahkan kapal perangnya agar diseret melalui Bukit Galata menuju ke Tanduk Emas, sehingga serangan dilakukan dari laut agar lebih efektif. Dengan bantuan kayu bulat yang dihaluskan menggunakan lemak sapi, satu landasan diwujudkan guna memudahkan kapal itu diseret menaiki bukit. Strategi ini rupanya mampu memecahkan pertahanan musuh, namun penaklukan belum sepenuhnya berhasil. Strategi demi strategi dilakukan. Sultan Mehmed kemudian memutuskan untuk melakukan serangan utama dan memerintahkan pasukannya beristirahat dan berpuasa sebelum serangan dilakukan. Sang Sultan tidak henti-hentinya memberikan semangat pada para tentaranya, hingga pada Rabu pagi pada 24 Mei 1453 serangan dimulai. Dari pengerahan tentara yang kurang mahir hingga tentara yang lebih terlatih, pasukan pemana dan tentara Janisari yang lebih terlatih juga dikerahkan. Serangan secara terencana ini akhirnya membuahkan hasil dan membawa jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekhalifahan Turki Utsmani. Dengan penaklukan yang dilakukan itu, kota Konstantinopel diubah namanya menjadi Istanbul. Selanjutnya, Istanbul dijadikan sebagai ibu kota Daulah Utsmaniyah pada 1457. Sultan Mehmed II memegang tampuk kekuasaan hingga ia wafat pada 886 Hijriah. Istanbul sendiri dikenal sebagai pusat dunia di masanya. Di kota itu hidup beragam masyarakat dari berbagai kebangsaan, dari mulai Yunani, Armenia, Yahudi, orang-orang Latin, Arab, India, Iran, dan Afrika. Kemajuan Turki Utsmani. Bidang kemiliteran dan pemerintahan. Para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Untuk pertama kali, kekuatan militer kerajaan itu mulai diorganisasikan dengan baik dan teratur. Ketika kontak senjata dengan Eropa, ketika itu pasukan tempur yang besar sudah terorganisasi. Pengorganisasian yang baik, taktik, dan strategi tempur militer Utsmani berlangsung tanpa halangan berarti. Pada abad ke-16, Angkatan Laut Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan. Kekuatan militer Turki Utsmani yang tangguh itu dengan cepat dapat menguasai wilayah yang amat luas, baik di Asia, Afrika, maupun Eropa. Dalam bidang pemerintahan, Turki Utsmani memiliki sistem yang sangat terorganisir. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan dibantu oleh Perdana Menteri yang disebut Sadrul Azam. Kemudian dalam kerjanya, Perdana Menteri dibantu dan membawahi suatu badan setingkat bupati yang disebut Al-Zanazik atau Alawiyah. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Orang-orang Turki tidak terlalu tertarik dengan bidang ilmiah. Namun walaupun demikian, mereka memiliki keistimewaan dalam bidang arsitektur bangunan. Arsitektur Utsmani memiliki keunikan yang berbeda dengan arsitektur lainnya.
yaitu berupa bangunan-bangunan yang indah seperti Masjid Al-Mahamadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Al-Ayubi Al-Ansori. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Salah satu masjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafinya adalah masjid yang asalnya Gereja Hagia Sophia. Hiasan kaligrafi itu dijadikan penutup gambar-gambar Kristiani yang ada sebelumnya. Bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Pada masa ini juga tarekat berkembang pesat. Di antara tarekat tersebut adalah Becki dan Mulawi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.